Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aplikasi pendekatan matematika realistik. Yang pertama yaitu memperkenalkan kelompok. Saya Regita Fian Priswanti dengan NIM 19021020424. Dan saya Sigit Tegar Kurniawan, NIM 19021020425. Nah, di sini Sigit Tegar Kurniawan akan menjadi guru dan saya sendiri yaitu Regita akan menjadi murid. Silakan Mas Tegar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, masuk semua ya anak-anak. Oke, anak-anak apakah semua sudah siap belajar? Siap, Bapak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan siapkan buku dan alat tulis lainnya ya. Untuk peralatan yang tidak digunakan, mohon disingkirkan terlebih dahulu. Baik, Bapak. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi pembulatan hasil pengukuran keratusan terdekat. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pecahan, membandingkan, dan mengurutkan pecahan. Sebelum lanjut ke materinya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami nilai-nilai pecahan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara membandingkan pecahan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah membandingkan pecahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi pengertian pecahan. Apakah ada yang tahu pengertian pecahan itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pecahan itu ada pembilang dan juga ada penyebut, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Tapi ada jawaban yang lebih lengkapnya, yaitu pecahan adalah bilangan yang mempunyai bilangan dan penyebut. Jika pecahan dilambangkan dengan A per B, maka A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya, sebelum Bapak membacakan contohnya, apakah ada yang ditanyakan tentang pengertian pecahan? Tidak ada, Pak. Baik. Sekarang Bapak akan membacakan contoh pecahan. Yang pertama, 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Yang kedua, dibaca 1/4 atau 1/4. Contoh yang ketiga, dibaca 2/3. Oke, setelah kalian tahu pengertian dari pecahan, sekarang Pak Guru ingin kalian menunjukkan media kalian untuk melakukan pembelajaran pecahan. Ini, Pak. Oke, bagus. Sekarang coba potong rotinya menjadi 2 bagian sama rata. Bentar, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Sekarang apakah ada yang tahu berapa nilai pecahan dari roti tersebut? Saya, Pak. Ya, berapa? 1/2, Pak.
Kenapa kok 1/2? Karena dari satu roti itu dibagi menjadi 2, Pak. Oke, benar jawabannya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengurutkan pecahan. Urutan bilangan pecahan dapat digambarkan pada garis bilangan. Untuk dapat menggambarkan dengan benar, harus mengurutkan dan meletakkan titik-titik sesuai pada garis bilangan. Setiap pecahan A per B, A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Dapat dipasangkan dengan tepat satu titik pada garis bilangan. Pecahan dengan penyebut yang sama mudah untuk menguraikannya, hanya melihat besarnya pembilang. Pecahan dengan pembilang besarnya maka letaknya lebih ke kanan, pecahan terbesar. Dan pecahan dengan pembilang kecil letaknya lebih ke kiri. Nah, sekarang coba kalian urutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar dan yang terbesar ke terkecil. Baik, Bapak. Urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 2/2, 1/2, dan 0/2, Pak. Kemudian urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 0/2, 1/2, dan 2/2, Pak. Bagus. Urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 2/2, 1/2, dan 0/2. Urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 0/2, 1/2, 2/2. Apakah ada pertanyaan tentang pengurutan pecahan? Tidak ada, Pak. Baik. Selanjutnya, membandingkan pecahan. Yang pertama, pecahan dengan pembilang atau penyebut yang sama. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu pecahan dengan pembilang sama. Untuk mengurutkan pecahan yang penyebut terkecil adalah pecahan yang terbesar. Dan sebaliknya, pecahan yang penyebut terbesar adalah pecahan yang terkecil. Atau dengan garis bilangan, letak pecahan yang lebih ke kiri, maka pecahan itu yang terkecil. Sebelumnya, membandingkan yaitu karena kita akan membahas tentang perbandingan pecahan, ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya adalah tanda seperti ini yang berarti lebih besar, tanda seperti ini yang menandakan lebih kecil, dan tanda seperti ini dan berarti sama besarnya. Nah, Bapak mempunyai contoh soal. Apakah ada yang bisa menjawab? Yang nomor 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3, Pak. Karena 1/2 penyebutnya lebih kecil dari penyebut pada pecahan 1/3, Bapak. Ya, benar. Karena tadi sudah dibahas kan bahwa pecahan yang penyebutnya terkecil adalah pecahan yang terbesar. Dan sebaliknya, pecahan yang penyebutnya terbesar adalah pecahan yang terkecil. Atau dengan garis bilangan letak pecahan yang lebih ke kiri, maka pecahan itu yang terkecil. Sekarang kita lanjut ke pecahan dengan penyebut sama. Untuk mengurutkannya, pecahan yang pembilangnya terkecil adalah pecahan terkecil dan sebaliknya. Pecahan pembilangnya terbesar adalah pecahan terbesar, atau dengan garis bilangan letak pecahan kiri lebih kecil dari pecahan sebelah kanannya. Sebelum Bapak memberikan soal, Bapak akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Yang nomor 1, 4/7. 4/7
lebih besar yang mana 3/7 dengan 4/7? Pecahan yang terbesar adalah 4/7. Karena 4 lebih besar dari 3, maka 4/7 lebih besar dari 3/7. Apabila digambarkan pada garis bilangan, maka tampak sebagai berikut. Seperti ini, yaitu 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 1. Sekarang, contoh soal yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Pecahan yang terbesar yaitu 3/5, Pak. Karena 3 lebih besar dari 2. Maka 3/5 itu lebih besar dari 2/5, Pak. Ya, benar. Tadi sudah dijelaskan bahwa pecahan yang pembilangnya terkecil adalah pecahan terkecil dan sebaliknya. Pecahan pembilangnya terbesar adalah pecahan terbesar. Atau dengan garis bilangan, letak pecahan kiri lebih kecil dari pecahan sebelah kanannya. Sekarang kita lanjut ke pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Langkah pertama adalah menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Setelah itu diurutkan dengan ketentuan seperti pada pecahan yang sama penyebutnya. Apakah kalian sudah paham materi yang telah Bapak jelaskan? Paham, Pak. Baik, sekarang yang B, pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Berilah tanda kurang dari, lebih besar dari, sama dengan untuk pandangan pecahan berikut. 4/5 itu lebih kecil daripada 5/6. Langkah pertama yaitu menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut menjadi 20/30 dan 25/30. Setelah penyebut kedua pecahan yang diurutkan dengan memperhatikan besar pembilangnya untuk nilai lebih besar, maka pecahan tersebut lebih besar, atau sebaliknya, pecahan yang pembilangnya lebih kecil, maka pecahan tersebut lebih kecil. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas pada kalian ya. Soalnya yaitu Ayah Rudi dan Budi memiliki berat badan yang berbeda. Ayah memiliki berat badan yang paling berat. Berat badan Rudi 2/5 berat badan ayah. Berat badan Budi 2/5 berat badan ayah. Siapakah yang lebih berat, Rudi atau Budi? Bagaimana? Apakah sudah dimengerti soalnya? Bisa, Pak. Baik, kalau sudah dimengerti soalnya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak ada, Pak. Baiklah, lanjutkan. Apakah sudah selesai tugasnya anak-anak? Sudah, Bapak. Baik, coba siapa yang ingin membacakan jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, jawaban saya itu Rudi lebih berat daripada Budi, Pak. Karena 3/5 lebih dari 2/5, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Regita. Sekarang kita coba bahas bersama-sama ya. Baik, Bapak. Ya, jawabannya yaitu pertama-tama kita urutkan bilangan pecahan dengan penyebut 5, yaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Berdasarkan urutan di atas, 3/5 lebih besar 2/5. Jadi Rudi lebih besar daripada Budi. Karena di sini
3/5 di sebelah kanan dari 2/5, maka 3/5 lebih besar dari 2/5. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa jika pembilang lebih ke kanan, maka pembilang tersebut lebih besar. Dan di sini terbukti bahwa 3/5 lebih besar daripada 2/5. Oke. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bapak. Oke, kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, anak-anak. Sebelumnya, apakah ada yang mau menjawab apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Hari ini kita belajar mengenai pengerjaan pecahan, pengurutan pecahan, dan juga perbandingan pecahan, Bapak. Ya, benar sekali, Mbak Regita. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pecahan adalah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Jika pecahan dilambangkan dengan A per B, maka A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Setelah itu kita belajar mengurutkan pecahan. Setiap pecahan A per B, A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Dapat dipasangkan dengan tepat satu titik pada garis bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Mudah untuk menguraikan hanya melihat besarnya pembilang. Pecahan dengan pembilang besar maka letaknya lebih ke kanan. Dan pecahan dengan pembilang kecil letaknya lebih ke kiri. Setelah itu kita membahas materi perbandingan pecahan. Yang pertama pecahan dengan pembilang atau penyebut yang sama. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu pecahan-pecahan dengan pembilang sama. Untuk mengurutkannya, pecahan yang penyebutnya terkecil adalah pecahan yang terbesar. Dan sebaliknya, pecahan yang penyebutnya terbesar adalah pecahan yang terkecil. Atau dengan garis bilangan letak pecahan yang lebih ke kiri, maka pecahan itu yang terkecil. Oke, sebelumnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya, maka terima kasih terhadap anak-anak yang sudah memperhatikan pelajaran Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi atau video praktek mengajar dari kelompok 10 mengenai PMR atau pendekatan matematika realistik. Itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.